Dan Allah Subhanahu wa taala baru sekarang menciptakan banyak sekali di atas muka buminya ini ya, tumbuhan-tumbuhan yang begitu menyehatkan. Saudi Arabia atau mungkin Jazirah Arab terkenal dengan kurma ya. Kurma merupakan tanaman ataupun makanan yang paling baik untuk memperbaiki pencernaan. Ya, bagaimana kalau seandainya Anda punya sakit mah misalkan, Bapak Ibu, Anda bisa bikin ya kayak labu gitu. Ya lambu Anda hancurkan ya, kemudian Anda kasih garam mineral sedikit ya, bukan garam dapur tapi ya. Kemudian ada kasih taburan kurma di situ, itu sehatnya sangat sehat untuk orang-orang penyakit lambung. Kunyah seperti bubur. Jadi kayak pergedel tapi nggak digoreng. Ya. Atau mungkin kita kurma, itu salah satu kurma. Dan Nabi SAW mengajarkan bagaimana beliau merendam impusan kurma, ya, atau rendam kurma direndam dalam air. Kita kenal dengan impusan water atau impus water. Ya. Itu manfaatnya banyak nggak? Oh, Nabi ngajarin pasti baik lah gitu kan. Tapi di sana kan adanya kurma. Apakah kita nggak boleh mengerjakannya itu dengan buah-buahan? Boleh aja. Sainsnya menjelaskan tentang begini. Kita pakai aja apa yang ada di Indonesia. Nggak masalah. Di Saudi Arabia, misalkan atau di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, kelapa susah. Gak banyak tumbuh kelapa, tumbuhnya kurma. Tapi di negeri kita banyak kelapa. Dan kelapa merupakan air yang sangat tinggi asam aminonya. Orang-orang yang darah tinggi, kata guru saya, dan penelitian beliau juga, itu 3 bulan aja minum air kelapa muda, itu turun tensinya. Segitu mudah gitu kan Allah memberikan bahan-bahan tadi untuk kita. Kenapa tidak diberitahu sama Allah? Karena memang belum mau Allah kasih tahu. Mungkin kitanya belum ingat sama dia. Ya. Bahkan yang luar biasa lagi Bapak sekalian, kalau kita bicara kurma madu dengan asam aminonya, ya, dengan mineralnya, vitamin yang luar biasa tinggi ya. Kurma lah misalkan. Indonesia tidak tumbuh kurma, ada sebagian yang tumbuh, tapi tidak secara baik atau seperti rasanya yang ada di sana. Karena memang dia tumbuhan khasnya daerah panas. Ya, banyak gak isi kurma tadi? Banyak. Ya, ada sama itu segala macam. Bapak Ibu silakan browsing aja lah. Tapi yang luar biasa lagi, Bapak sekalian, setiap tempat yang Allah ciptakan di sana, negeri-negeri tertentu ya, itu Allah juga menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk digunakan manusia yang tinggal di sana. Bahan bakunya manusia itu, ya kalau kita bongkar barang itu kan gen. Gen itu struktur yang terdiri atas asam amino. Ya, maka kita banyak sumber asam amino. Ya, dan ada satu produk lokal Indonesia yang sangat tinggi asam aminonya. Dan dia memiliki kandungan minyak yang baik seperti minyak zaitun. Karena zaitun kita nggak tumbuh di sini, nggak banyak yang tumbuh. Adalah beberapa orang tuanan tapi nggak terlalu banyak. Ya, yang dikenal sebagai MUFA atau monounsaturated fatty acid. Kemudian ada lagi dia mengandung mineral namanya selenium. Selenium itu mineral yang bermanfaat untuk mencegah kanker salah satunya. Dan tumbuhan atau daun ini gampang sekali kita dapatkan di Indonesia. Namanya apa? Kelor. Kelor itu luar biasa, Bapak sekalian. Beberapa negara itu tinggi, Jepang termasuk yang tinggi juga konsumsi kelornya. Ya. Kalau dibikin sayur saja itu bisa bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Karena apa? Karena asam aminonya. Ya. Kelor mungkin ada blender, mungkin kalau blender kita jarang sih ya. Tapi kelor kita bikin sayur atau kita bikin bubuk gitu kan, diseduh pakai air, nanti kasih kurma sedikit sebagai pemanisnya, itu luar biasa efeknya ke badan. Dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak di badan kita karena asam amino. Itu baru satu kelor gitu kan. Dan banyak lagi yang lain. Sering saya sampaikan bahwa kita 350 tahun dijajah Belanda. Yang diambil Belanda apa? Rempah. Ya, rempah tuh harta karunnya kita. Karena di tempat-tempat lain itu nggak banyak yang bisa tumbuh seperti di Indonesia. Bahkan yang luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia ini, Bos sekalian, negeri yang banyak gunung api. Jadi, kalau di sini ada nggak gunung api? Gunung berapi. Jadi gunung api itu kalau dia meletus ya, maka dia akan mengeluarkan abu-abu vulkanis segala macam. Itu sangat menyuburkan daerah sekitarnya. Itu sebabnya ya, rimpangan, rempah-rempahan yang tumbuh di sekitar gunung berapi itu punya kandungan mineral yang lebih baik daripada rempah tempat biasa.
Dan abu vulkanik itu yang menyebabkan nutrisi tinggi luar biasa. Waktu di acara di JCC kemarin, saya mendengarkan seorang bapak-bapak, dia petani tomat cherry gitu, diceritakan tomat itu bisa diatur kadar kemanisannya dengan cara memberi nutrisinya yang sesuai. Jadi misalkan kalau dia pengen lebih manis, ditambahkan lagi nutrisinya, tapi nutrisinya organik semua. Ya bisa kayak begitu. Makanya rasa produk tertentu yang ada pada satu tempat, ya, yang dimana Allah ciptakan di sana itu beda dengan kalau ditumbuhkan di tempatnya. Anda tidak akan dapatkan rasa ubi Cilembu itu kalau tanam di Lampung, betul? Nggak rasanya kayak. Maka setiap tempat itu ada kekhasannya di sana. Itu tanda-tanda Allah di situ. Allah ingin tunjukkan. Contoh mungkin, saya nggak tahu Lampung, tapi Jambi itu terkenal dengan nanas. Jambi salah satu kota di Sumatera yang terkenal dengan kayu manisnya. Ya. Biasanya ada hubungan. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan di sana itu memang bermanfaat untuk penduduk sekitar, termasuk juga dengan makanan. Jadi makanan penduduk lokal atau makanan kayak kita sekarang, ya makanan kita, jangan ngimpor. Maksudnya gini, jadi kalau Anda pengen sehat, ya makan makanan kita. Orang Indonesia dulu makannya apa? Ya karedok, pecel, gado-gado. Kita nggak makan pizza kan? Dan sekian lama makan pizza juga nggak lancar juga bahasa Italinya. Gitu-gitu aja. Nggak ada hubungan sih. Jadi seperti itu, ya. Orang tua kita sudah mengajarkan banyak hal, harus sekalian, ya. Banyak hal yang sebenarnya itu kearifan lokal yang kita bisa optimalkan. Dan itulah tanda-tanda. Dan sekarang itu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, ya. Bahkan air kelapa itu, kalau kita bicara kelapa itu subhanallah, itu dahsyat luar biasa, harus sekalian. Kalau Anda masukkan air kelapa itu racun, maka racun tadi yang cair gitu akan menggumpal di sana, digumpalkan sama air kelapa. Makanya air kelapa itu salah satu anti penawar racun atau penawar racun yang sangat baik. Jadi kalau kita cemplungin misalkan racun tertentu ke situ, dia lama-lama akan tergumpal di situ. Ya. Air kelapa kan banyak. Sayangnya kita minum air kelapa pakai sirup. Hah? Air kelapa yang minum ya pakai madu, pakai kurma, kan bagus. Ya, jadi minum air kelapanya jangan pakai sirup. Ya. Pokoknya yang kemasan-kemasan mulailah dihindari. Yang kemasan-kemasan. Kalau Anda pengen makan jeruk, ya, makalah jangan minum jeruk dalam kemasan. Sekali-sekali silakan lah, tapi bukan untuk tiap hari kita. Kalau makan jeruk ya makan jeruk aja. Termasuk jeruk-jeruk lokal gitu kan. Kalau di sini ada jeruk lokal, makan jeruk lokal, ya. Coba Anda lihat jeruk ini. Ini jeruk kan? Nanamnya gimana coba? Jeruk itu yang ditanam apanya? Ini nggak ada bijinya. Terus nanamnya gimana? Bingung kan? Benar juga ya. Ya, biasanya sudah diubah bibitnya. Ya, bibitnya sudah diubah. Anggur juga kadang-kadang. Anggur kan ada bijinya. Nanam anggur itu pakai bijinya. Kalau bijinya nggak ada, gimana nanamnya? Gitu. Ya. Maka lagi saya sampaikan, ya, kembali aja ke buah-buah lokal. Ya, kalau kita nggak apa-apa makan beginian silakan. Tapi yang normal-normal aja lah. Ya, saran saya begitu. Ya, sebab apa? Sebab banyak orang yang bikin makanan, bikin minuman, atau mungkin bikin pertanian kayak begini. Apakah mereka bertanggung jawab kalau kita sakit? Enggak. Petani-petani maaf yang nyemprotin pestisida ke padinya, apakah mereka bertanggung jawab kalau yang makan itu kena kanker? They don't care. Mereka nggak peduli. Yang penting padinya tidak rusak. Sama juga dengan industri makanan. Banyak industri makanan yang bikin makanan-makanan gak sehat, banyak. Kita sebut aja, nggak usah sebutan, banyak. Ya, apakah mereka peduli kalau kita sakit? Enggak. Jadi yang kita juga tidak bisa mengendalikan mereka. Yang kita bisa kendalikan apa? Mulutnya kita. Artinya pikir, mulai sekarang mikir, kalau saya makan begini, kira-kira sakit nggak badan saya? Kalau saya makan begini, kira-kira bisa bermasalah nggak badan saya? Ya, kalau sudah tahu bermasalah, jangan dimakan. Jangan dimakan. Dan banyak makanan-makanan nggak sehat. Selain saya sampaikan contoh, mungkin maaf nasi goreng. Nasi goreng sehat nggak?
Kenapa nggak sehat? Kenapa dimakan? Enak. Hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Kayak orang bangun tahajud. Orang yang tidak memaksakan bangun tahajud malam hari sampai mati juga nggak bakal tahajud. Gitu loh maksudnya. Orang yang tidak memaksakan sholat duhanya 12 rakaat sampai mati juga mungkin 2 rakaat doang. Padahal dia punya kesempatan untuk melakukan lebih baik. Orang yang katakanlah punya kesempatan untuk bersedekah lebih banyak tapi nggak dikerjakan sampai mati begitu-begitu aja. Kalau saya katakan masa mau hidup gitu-gitu aja? Sekarang dari sekian tahun hidup kita, berapa tahun kita pernah hidup sehat dan diniatkan karena Allah? Mungkin ada setahun. Ramadan yang 30 hari sama juga dengan 11 bulan yang lain. Sahurnya begitu, bukanya begitu. Sahurnya pakai apa? Tiba-tiba diam. Ya. 30 hari disuruh Allah untuk memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak makan. Saking dahsyatnya negeri kita ini, 30 hari Ramadan inflasinya paling tinggi. Betul nggak? Kalau nggak salah sih begitu kan? Indonesia kan bisa paling tinggi inflasi itu Ramadan. Kenapa? Ibu bapaknya, khususnya ibu-ibu nih, sibuk banget makan apa, minum apa, buka bersama siapa. Tapi Al-Quran 1 juz pun tak terbaca setiap hari. Gitu. Musibah bu, Pak, musibah gitu kan. 11 bulan sudah banyak makan, udah 30 hari itu kan, siapinlah waktu gitu kan. Untuk apa? Untuk lebih banyak lagi berhubungan sama Allah gitu kan. Bahkan beberapa sahabat itu ketika bulan Ramadan, baru sekalian itu Masya Allah, habis Isya nggak pulang ke rumah sampai subuh dia, sibuk beribadah. Ya beberapa ulama seperti bahkan Imam Ahmad itu 1 hari bisa sholat sunnah nafilahnya bisa sampai 300 rakaat.